lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan, telah membujur kaku tubuh panas, bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa, seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan, telah membujur kaku tubuh panas, bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa, seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti,
kengerian tak terperi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar melewati pujian ini kami semakin Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau. Semakin kami menyadari kehidupan kami ini Tuhan belum menyukakan Engkau. Belum Tuhan menyenangkan Engkau dalam kehidupan ini. Biarlah melewati pujian ini kami sadar Tuhan, dan kami berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Bersiap-siap Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kehidupan ini seperti uap. Kami bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk kami terus memperbaiki kehidupan kami yang belum berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk selalu memperbaiki kehidupan kami. Agar kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa melewati kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Meneguhkan kami, menasehati kami, menegur kami. Untuk kami terus Tuhan memperbaiki hidup kami. Supaya hidup kami terus Tuhan menyukakan Engkau, menyenangkan Engkau dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Layakan kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Biar hikmat yang daripada Engkau turun atas kami pada saat hari ini Tuhan. Untuk dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarnya Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur sekali kepada Tuhan melewati hari-hari terus Tuhan tidak henti-hentinya ya, memberkati kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang selalu mau ya rendah hati kepada Tuhan untuk diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bagi orang yang benar-benar punya hati ya, punya menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini, bahwa merasakan bahwa kehidupan ini tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersyukur bahwa kalau hari-hari ini kita sadar bahwa kehidupan ini hanya Yesuslah jalan keselamatan di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam jalan-jalannya ya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah sebab itu kalau hari-hari ini kita tidak memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak benar-benar terpaut dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini. Maka kehidupan kita ini sia-sia Bapak Ibu. Nah sebab itu saya mengalami sekian tahun Bapak Ibu Saudari yang namanya tidak mengindahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Artinya di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya menjadi orang Kristen cuma hanya sekedar ya KTP saja, istilahnya ya sudah jadi Kristen, sudah menganggap bahwa sudah selamat Bapak Ibu. Tapi bersyukur kepada Tuhan sekian tahun mengalami yang namanya kehidupan kekristenan itu biasa-biasa saja. Tidak seperti tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu,
ya, dibukakan kebenaran firman Tuhan. Ternyata kebenaran firman Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus itu, ya, kalau saya mendapatkan tadi pagi sebelum saya mempersiapkan diri saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ada sesuatu di dalam hati saya tidak tahu, ada satu terharu, nggak tahu terharu, sedih, nggak tahu ya, campur di dalam diri saya. Sebelum saya merasakan sesuatu di dalam diri saya itu, ada sesuatu kesedihan seperti itu. Saya di dalam hati saya itu berkata, sebenarnya kita mengikuti Yesus itu bahagia sebenarnya. Kebahagiaan yang tidak ada duanya sebenarnya. Saya merasa betapa bahagianya hidup kita itu di dalam Tuhan, artinya menjalani kehidupan Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun kadangkala kita menjalani apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita itu, kadangkala berat, ya, berat yang kita lalui. Kadangkala kita harus menanggalkan segala keinginan kita, segala kesenangan kita, segala sesuatu yang terikat dalam kehidupan ini. Kita harus lepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu memang rasanya tuh sakit, tapi saya merasakan sebenarnya di dalam hati saya itu ada sesuatu yang saya rasakan, sebenarnya itu kita mengikuti Tuhan itu ada satu kebahagiaan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, artinya anugerah yang kita miliki, yang kita dapati dari Tuhan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya merasakan ada satu terharu dalam Tuhan, bahwa tidak semua orang, ada suara berkata seperti tidak semua orang mengerti akan hal ini. Tidak semua orang menyadari semua hal ini. Tapi bagi kita yang benar-benar menyadari bahwa kita hari ini menjaga diri kita, kita benar-benar mau melakukan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita dari detik ke detik, menit ke menit, waktu ke waktu, Bapak Ibu. Betapa bahagianya kita. Nah, Tuhan sangat memperdulikan kita. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang mau melakukan akan kebenarannya. Dia peduli, sebab itu kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai problem, masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Terus sepanjang hari, menit, waktu itu tidak ada hari mengalami yang namanya proses dalam kehidupan ini. Saya pikir ya sudah, kehidupan saya sudah melakukan, saya sudah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya pikir ya sudah. Ternyata masih ada ya yang dibongkar oleh Tuhan, ada sesuatu yang masih belum belum berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata ya masih banyak hal ya yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kita, dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan melewati segala proses dalam hari-hari ini. Bapak Ibu, ya saya juga melihat di sekitar orang-orang yang di sekitar saya juga mengajar orang-orang yang di sekitar saya bahwa tidak saya aja yang mengalami yang namanya yang menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya yang ada di dalam rumah, ya dalam kehidupan saya, di dalam satu rumah tangga di dalam hidup saya itu, saya melihat banyak hal orang-orang juga perlu diajarkan, perlu istilahnya Tuhan memberikan sesuatu kepada saya untuk saya mengajar orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya di situ melihat banyak hal yang kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya itu kehidupan yang belum
benar-benar fokus kepada Tuhan. Belum benar-benar hidup terarah kepada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan memperlihatkan kepada saya yang saya harus bebani, yang saya harus diberikan beban oleh Tuhan untuk saya mengajar atau mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan mengikuti Yesus itu tidak mudah. Ya, tidak mudah, tidak cuma hanya sekedar kita menjadi orang Kristen atau kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita firman karena sudah mengenal teologi, sudah mengenal kebenaran firman, tahu berkhotbah, kita sudah merasa kita sudah benar. Ternyata banyak hal yang kita harus perbaiki dalam kehidupan kita, terutama sikap karakter kita harus perbaiki dalam kehidupan kita supaya benar-benar Kristus itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, sehingga dari kehidupan kita terpancarlah kehidupan Kristus itu dan memberkati setiap orang. Dan orang-orang akan mempermuliakan Tuhan melewati kehidupan kita. Inilah sebenarnya yang harus kita raih, yang kita harus capai di dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan, itu harus sebagai aktivis, sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang benar-benar harus melakukan apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan ini, apa yang Dia sudah contohi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang mengatakan di Lukas 9 ayat yang ke-58 yang berkata seperti ini, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Tapi jawab Yesus, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mengikuti Tuhan, ini ada seorang Tuhan Yesus berkata, Tuhan aku mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Tapi jawab Yesus kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya mengikuti Tuhan itu harus dipikir dulu. Rela menderita, rela miskin. Ya, bukan berarti Bapak Ibu kita ikut Tuhan itu terus kita miskin. Tuhan juga bisa memberikan kita berkat-berkat secara jasmani. Apakah kita bisa bertanggung jawab atas berkat-berkat yang Tuhan berikan ini? Tapi kebanyakan Bapak Ibu Saudari, hanya Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kehidupan orang diberkati dengan secara jasmani, secara duniawi, itu bukan semakin dekat kepada Tuhan, justru semakin jauh daripada Tuhan. Nah, inilah sebab itu Tuhan berkata di Lukas 9 ayat 58 ini mengatakan, kalau mengikuti Tuhan, Tuhan aku mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Jawab Yesus, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi di sini Tuhan sendiri aja tidak ada tempat, Bapak Ibu. Dia kaya tapi dia rela miskin untuk supaya kita menjadi kaya. Itu Tuhan. Itulah kehidupan Tuhan. Itulah teladan Tuhan yang Dia sudah contohi dalam kehidupan ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengikuti Yesus, saudara harus siap mengikuti teladannya Tuhan, mengikuti jejak-jejak Tuhan. Nah, kalau saudara mau mengikuti Tuhan karena berkat jasmani, saudara tidak bisa mengikuti Tuhan. Sebab itu ada juga firman Tuhan yang lain mengatakan kalau mengikuti Tuhan harus hitung anggarannya. Harus mengikuti Tuhan seperti ini. Tidak bisa kita bilang, wah kalau begitu kalau ikut Tuhan jadi miskin dong, menderita dong. Ya iyalah, ikut Tuhan sudah ada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang mengajarkan mengikuti Tuhan, kita mengikuti Tuhan itu enak loh. Kita mengikuti Tuhan itu diberkati. Ya, ini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tidak mengajarkan kebenaran, tidak membawa orang benar-benar dibawa di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan bilang kalau kita tidak serupa dengan gambarannya. Kita harus serupa dengan gambaran, kita harus sempurna. Kita harus suci, kudus.
menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan. Sebab itu melewati proses. Sebab itu Tuhan mengajarkan harus hitung dulu anggarannya. Seperti Yesus juga memberi contoh, aku aja seperti itu Tuhan bilang, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Nah, kalau mau ikut aku, silakan ikut aku. Inilah yang harus kita jalani. Nah, banyak orang Bapak Ibu kalau mengikuti Tuhan itu pikirannya adalah enak. Ini bahaya Bapak Ibu. Ini yang membuat orang hari ini banyak tersesat, artinya banyak orang yang tidak paham kalau mengikuti Yesus karena ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa dari awal mengajarkan bahwa ikut Yesus itu enak. Nah, sebab itu sampai hari-hari ini sangat sedikit sekali orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Sangat sedikit sekali yang mengikuti teladannya Tuhan, yang mau menderita ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, inilah sebenarnya kebenaran yang murni yang Tuhan ajarkan kepada umat-umatnya. Nah, sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, sebenarnya harus mengajarkan kebenaran yang murni ini kepada jemaat Tuhan yang ada. Nah, sebab hari-hari ini yang kalau saya lihat banyak orang itu kehidupannya tidak mau kehidupan yang menderita, cenderung mau kehidupan yang mengikut Yesus itu senang, mujizat, ya, ikut Yesus itu diberkati. Nah, sampai hari ini Bapak Ibu yang saya lihat di media sosial banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seperti ini, sangat-sangat prihatin, sangat-sangat sedih sekali kita melihatnya bahwa banyak orang-orang yang diajarkan seperti ini. Nah, inilah yang membuat saya kadangkala ya sedih. Kadangkala nggak tahu apa yang saya rasakan, saya sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati saya. Sebab itu Bapak Ibu saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa suatu saat kebenaran ini akan terbuka dan kebenaran ini akan nyata di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, melewati ujian-ujian di dalam kehidupan kita masing-masing atau melewati yang Tuhan izinkan terjadi khususnya buat bangsa kita di Indonesia ini, kejadian peristiwa-peristiwa seperti COVID-19 ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk mengajar kita, untuk membukakan kepada kita bahwa kehidupan mengikuti Tuhan itu seperti ini. Yesuslah sebagai model kita, dia sebagai teladan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, itulah yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, sebenarnya kita harus sadar akan keadaan ini. Kita harus sadar. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu saudari, ada yang memang firman Tuhan yang mengatakan di akhir zaman ini ada yang semakin jahat, ya, kehidupan orang-orang, ada yang semakin kudus. Nah, keadaan akhir zaman seperti itu, kebenaran firman Tuhan ada yang mengatakan semakin jahat. Dan ada yang semakin kudus dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu hari ini tergolong di mana? Kita bisa mengoreksi diri kita. Kita dalam posisi di mana hari ini? Apakah kita benar-benar di dalam kehidupan ini kita takut Tuhan, kita semakin hari semakin mencari keperkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita sibuk dengan kehidupan yang ada di dunia ini? Memang hari-hari ini kehidupan orang-orang yang semakin menderita ikut Tuhan, sebenarnya itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, jangan kita menolak kasih anugerah ini. Ya, seperti pujian tadi mengatakan, ya, yang mengatakan bahwa kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kita menolak
Kalau ada kebenaran yang disampaikan bahwa ikut Yesus itu menderita, ikut Yesus itu harus melepaskan segala sesuatu, meninggalkan segala keinginan. Seperti orang kaya, dia mau lagi melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan katakan jual milikmu dan berikan kepada orang miskin. Dia tidak mau, karena apa? Masih mengikatkan diri dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Nah kita hari ini pun, saya pun hari-hari ini segala keinginan-keinginan kesenangan dunia itu dipreteli Bapak Ibu. Kita tidak punya hak apa-apa lagi dalam hidup ini kalau kita mengikuti Yesus. Kalau kita sudah berkomitmen ikut Tuhan, kemana saja engkau pergi Tuhan, ya harus rela melepaskan, harus rela kita menderita dalam hidup ini. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa digarap oleh Tuhan. Kita tidak bisa akan menjadi berkat bagi setiap orang kalau kita sendiri belum melakukannya. Ini sangat-sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Orang-orang yang mau memberi nyawanya kepada orang lain. Takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, setelah saya mau mau mengikuti Yesus, benar-benar saya harus siap. Ya, siap melepaskan segala sesuatu yang masih terikat dalam kehidupan saya. Benar-benar Bapak Ibu sakit memang, berat. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan kebahagiaan, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Tuhanlah selama-lamanya benteng keselamatan, kekuatan kita. Memang harus seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang mau ikut Yesus seperti yang kita bacakan tadi di Lukas tadi Bapak Ibu, ya. Yang mengatakan Lukas 9:58 tadi. Mau mengikuti Yesus? Pikir-pikir dulu. Nah, kalau mengikuti Yesus menderita, tunggu dulu. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa digarap sama Tuhan. Orang-orang yang bimbang, orang yang ragu tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Artinya di sini tidak memperoleh sesuatu ya berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu seperti Yohanes 14 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera ini artinya kita itu artinya di dalam kehidupan bukan berkat secara jasmani yang membuat kita bahagia, kesuksesan, jabatan, bukan itu dunia punya. Kalau yang dari Tuhan itu bukan itu Bapak Ibu. Damai sejahtera yang benar-benar nanti di langit baru, bumi baru. Itu damai sejahtera yang benar-benar yang Tuhan sediakan bagi kita. Di sana tempatnya. Tuhan mengumpulkan orang-orang di sana untuk dibawa ke surga. Jadi kehidupan kita selama ada di dunia ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya nanti kita di sana sudah terbiasa Bapak Ibu karena kita sudah melakukannya selama kita ada di dunia ini. Yang benar-benar sempurna damai sejahtera yang benar-benar yang diberikan Tuhan itu sempurna nanti di sana. Nah itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan seperti dunia berikan. Ya kalau dunia berikan kesuksesan, ya di dalam jabatan itulah yang dikatakan dunia yang memberi kadang-kala membuat orang bukan semakin baik hidupnya. Kadang-kala semakin sukses, semakin kaya, hidup seseorang itu semakin jahat Bapak Ibu. Semakin orang lihat ini tidak semua orang kaya seperti itu. Tidak semua orang-orang yang punya jabatan yang istilahnya
seperti apa yang dikatakan ini tidak semua ya Bapak Ibu. Kebanyakan kalau orang sudah mengalami kesuksesan ya, kehidupan yang baik di dunia ini, mulai menginjak-injak orang yang lemah. Mulai meremehkan orang-orang yang di bawah. Nah, itulah sifat orang-orang kaya hari ini. Sifat orang-orang yang punya jabatan kesuksesan itu, nah seperti ini. Itu kebahagiaan yang tidak kekal. Inilah dunia yang berikan, menyesatkan. Nah, tapi kalau Tuhan hari ini memberikan kepada kita sesuatu yang di dalam penderitaan dalam kehidupan kita, proses dalam kehidupan kita, tujuannya untuk kita diberikan, Tuhan itu damai sejahtera yang Dia berikan sungguh-sungguh. Itu yang nanti kita akan lihat di waktu kita pulang, dipanggil oleh Tuhan dan kita diadili oleh Tuhan di tahta pengadilannya. Nah, Bapak Ibu, di situ kita akan ya melihat kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita hari ini tidak sungguh-sungguh, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Sebab itu pujian tadi yang mengatakan benar-benar membawa, meneguhkan kita, mengingatkan kita supaya kita ini sadar. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, ya, kita sadar karena masih ada kesempatan, ya. Jangan menolak kebenaran hari-hari ini yang disampaikan, meremehkan, menganggap kalau firman Tuhan seperti itu selalu diingatkan terus bosan. Sebab itu ada firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu mendengar ditegur mati kebenaran. Itu baik. Berarti kalau firmannya selalu mengingatkan kita seperti ini, berarti kita belum berubah. Sebab itu Tuhan selalu ingatkan kita melewati kebenaran ini. Jangan Bapak Ibu bilang, wah kok firmannya itu lagi. Ya karena apa? Karena kita belum berubah. Tuhan lihat, saya pun saya terus mengalami yang namanya teguran Tuhan. Aduh, kapan sih Tuhan senang? Kapan melewati ini? Enggak ada. Rasanya sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Rasanya sudah berjaga-jaga, tapi tetap diperhadapkan dengan masalah. Sudah menjaganya semaksimal mungkin rasanya. Dalam hidup ini hati-hati. Tapi ada aja yang meleset. Ada aja yang masih kurang dalam kehidupan ini. Yang harus diperbaiki. Kadang-kadang ada sesuatu, aduh Tuhan apa lagi? Tapi ya kita sebenarnya harus bersyukur. Jangan menolak kebenaran yang Tuhan beri ini. Jangan, kadang-kadang manusia itu cenderung dengan kesenangan, maunya senang, maunya tidak ada masalah, maunya baik-baik aja. Ini sesat Bapak Ibu. Ini tidak membangun kita, ini tidak membuat kita semakin dewasa di dalam Dia. Kalau kita menolak ya kebenaran ini, jangan sampai kita menyesal. Selagi ada kesempatan hari-hari ini, ya kita izinkan Tuhan mengajar kita, memperbaiki kita, ya, membentuk kita dalam kehidupan ini sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita menolak Tuhan membentuk kita, ya, menolak Tuhan memperbaiki kehidupan kita, ya. Kalau sudah tidak ada kesempatan, Bapak Ibu, kita menyesal. Nanti di sana waktu di tahta pengadilannya, wow, kenapa saya tidak diingatkan? Kenapa saya tidak diingatkan dengan kebenaran ini? Loh, saudara menolak waktu disampaikan kebenaran. Tidak bisa lagi kita memperbaiki kalau sudah di sana. Nah, selagi ada kesempatan ini Bapak Ibu, jangan menganggap remeh loh keadaan ini. Ya. Kayak kemarin saya itu pergi, ya, mau beli sesuatu. Waktu pergi ya enak-enak aja. Dengan sekejap saya mengalami yang namanya proses kehilangan sesuatu.
Wow, kaget, tidak mengira sekejap itu. Barang itu baru barang Bapak Ibu, belum nyawa. Dan dari situ saya lihat, aduh, manusia itu seperti kehidupan kita ada di dunia ini fana. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada menjamin ketenangan, tidak ada menjamin namanya kehidupan yang senang yang ada di dunia ini. Jadi saya sadar di situ bahwa kehidupan ini kita tidak tahu selangkah, dua langkah, kita tidak tahu sehingga berapa menit kemudian kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Nah kita harus sadar hari ini kalau kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan ini, ya hari-hari ini kita tidak mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, sangat menyesal nanti Bapak Ibu. Sangat menyesal saya katakan. Ya. Sebab itu semua yang Tuhan izinkan terjadi, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih selagi ada di dunia ini, kita terus diperbaiki oleh Tuhan. Kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu, memang itu permintaan sampai akhir hidup ini. Sampai akhir hidup ini kita tetap setia. Jangan pernah Tuhan tinggalkan kita. Kita terus berjuang, berlomba, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu kita berjuang, kita berlomba untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita terus berjuang, kita terus minta Tuhan perbaiki dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita gagal di dalam pertandingan, dalam kita berjuang sehingga pas waktu seperti 5 gadis yang bijaksana dengan 5 gadis yang bodoh, kita pilih gadis yang bodoh sehingga kita tidak mempersiapkan diri kita. Tuhan datang, kita sangat menyesal Bapak Ibu. Kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita harus berjaga-jaga. Tidak ada lagi kehidupan ini di dunia. Tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini. Keadaan dunia ini tidak bisa kita harapkan. Kalau kita mau ikut Yesus, serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Terserah apa yang Dia mau buat. Suka-sukamu Tuhan. Artinya suka-suka Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa, kita tidak bisa membantah. Waktu saya diperhadapkan dengan proses, saya tidak berani membantah Tuhan. Saya tidak berani mengeluh. Sedikit mau mengeluh, aduh sakit di sini Bapak Ibu. Sakit rasanya. Sebab itu saya berkata, terima kasih Tuhan. Hanya saya bilang, terima kasih Tuhan. Walaupun di mulut saya mengatakan terima kasih, sebenarnya sakit. Tapi saya berusaha, itu yang dikatakan kita berjuang untuk menanggalkan segala keinginan-keinginan daging ini. Menanggalkan emosi kita, mengendalikan semua amarah kita harus matikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan Tuhan. Itu barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Nah inilah kehidupan kita sebenarnya yang kita harus lakukan. Dari detik ke detik, menit ke menit. Tidak ada hari-hari kita tanpa kita bersama dengan Tuhan, kehidupan kita. Ini yang kita harus lakukan terus di dalam kehidupan kita. Tidak ada kita mau berleha sedikit pun, waktu sangat sempit. Waktu sangat singkat Bapak Ibu. Tidak ada waktu kita mau nyantai, mau senang-senang. Saat kita senang-senang Tuhan datang baru nyaho, baru kaget. Baru menyesal. Tidak ada artinya menyesal sudah terlambat seperti pujian tadi. Terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti kengerian yang tak terperi. Ngeri banget Bapak Ibu. Orang kadang belum melihat kengerian itu, jadi santai. Saya sudah merasakannya Bapak Ibu, syukur saya ini diberikan anugerah kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan katakan, yang Tuhan katakan tadi, yang di Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan beri itu ini.
Kita mempersiapkan diri kita, menanggalkan segala keinginan kita, menyalibkan segala keinginan-keinginan daging kita. Sehingga kita memperoleh kedamaian nanti dari Tuhan. Inilah damai yang Dia persiapkan kepada kita. Inilah berkat yang Tuhan beri kepada kita. Ya, kalau kita menerimanya dengan sukacita Bapak Ibu, itu ada damai, benar-benar damai yang Tuhan berikan itu ini. Saya sulit untuk menggambarkan apa yang Tuhan katakan melewati Yohanes 14 ayat 27 ini. Orang kalau tidak merasakan ya santai aja mendengar kebenaran firman Tuhan, dianggap angin lalu aja. Tidak serius dia. Karena dia tidak mengalami, tidak melakukan, tidak menjadi pelaku firman. Orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman, tidak mau melakukan firman, tidak mau menjalani kehidupan di dalam Tuhan, santai aja dia. Anggap remeh aja orang berkata seperti itu. Masa iya sih? Lebay kali, mengada-ada kali. Enggak. Saya benar-benar kebenaran ini terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga membuat saya semakin memacu diri saya. Semakin semangat saya di dalam Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun Bapak Ibu melakukannya itu berat. Tapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan beri. Ada sukacita kalau kita sudah menyadari segala sesuatu yang terjadi, kita menerima dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, timbul damai sejahtera. Ada sesuatu, wow ternyata segala sesuatu terjadi, ternyata Tuhan inginkan saya harus seperti ini. Ternyata hidup saya itu masih ada sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan itu cemburu. Ya, banyak kita itu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau segalanya dalam hidupku. Tuhan bilang, ya ternyata di dalam kehidupan kita masih ada. Ya, bukan Tuhannya segala, ada masih keterikatan kita dengan kesenangan dunia ini yang harus dipreteli. Nah itu ternyata segala sesuatu yang terjadi, Tuhan bilang lepaskan. Saya bersyukur kepada Tuhan ternyata masih ada keterikatan kita dengan sesuatu harta dunia ini yang kita harus lepaskan. Ya, diperbaiki terus oleh Tuhan. Sehingga di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi itu baik dan terus diperbaiki terus. Jangan berharap kalau hari ini sudah beres, kita sudah menganggap kita sudah baik. Belum tentu, masih ada hal-hal lagi yang di dalam diri kita itu perlu. Hanya Tuhan yang bisa melihat keberadaan kita. Kalau kita katakan, aku sudah baik, sudah melakukan ini. Saya pikir begitu. Ternyata masih banyak hal yang diperbaiki dalam kehidupan ini. Artinya kita serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting sampai akhir hidup kita benar-benar didapati Tuhan kehidupan yang berkenan kepada Dia. Dan Dia membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Sampai benar-benar kata Tuhan pas. Ya, baru Tuhan aku boleh Tuhan panggil. Kalau belum Tuhan jangan dipanggil dulu, jangan dibawa dulu. Ya, sebelum kita benar-benar benar di mata Tuhan. Belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa saya kepada Tuhan terus seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, ini doa saya tidak ada lain permintaan saya kepada Tuhan. Saya takut sekali kalau saya ditolak oleh Tuhan di tahta pengadilannya. Ya, saya takut Bapak Ibu, gemetar. Belum saya menghadap tahta pengadilan, saya sudah merasa gemetar Bapak Ibu. Takut, saya sudah bayangkan betapa ngerinya. Betapa ngerinya Bapak Ibu nanti saat kita di tahta pengadilan. Ini orang kok nggak takut gitu loh. Nggak memikirkan dari sekarang hal seperti ini. Saya hari-hari ini memikirkan tuh betapa ngerinya saat di tahta pengadilan. Sebab itu saya mulai sekarang benar-benar merasakan itu dan saya memacu diri saya untuk terus Tuhan perbaiki aku. Perkenankan aku Tuhan.
Ya. Apalagi yang belum berkenan di hadapan-Mu. Walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau gunung batuku Tuhan, keselamatanku. Ya. Memang betul-betul Bapak Ibu, Tuhan garap, betul-betul dagingku dan hatiku tuh habis lenyap, dipreteli, itu betul. Saya rasakan itu firman. Seperti Daud rasakan ini. Di Mazmur 73 ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Saya katakan Engkau tetap segala-galanya Tuhan. Apapun yang menimpa aku, apapun yang kuhadapi hari ini Tuhan, Engkau selama-lamanya. Aku tidak pernah mau meninggalkan Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Tidak ada yang lain yang kuharapkan di dunia ini selain Engkau. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Jangan biarkan aku Tuhan meninggalkan Engkau. Ini selalu doa saya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Takut akan Dia. Selagi ada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari, anak-anak muda, mari datang dengan takut dan gentar kepada Dia. Jangan sampai saudara di tahta pengadilan saudara menyesal. Betapa ngerinya saudara. Mari saya katakan kepada saudara, mari sadar hari ini. Jangan menganggap remeh apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Dia. Betapa Dia mengasihi orang-orang yang memperhatikan Dia. Kalau Tuhan mengasihi kita, bukan seperti dunia yang memberikan kebahagiaan, tapi Dia memberikan kita, saudara, damai sejahtera yang daripada itu kita dibentuk oleh Dia. Kita diajar oleh Dia dengan kebenaran firman-Nya. Ini harus kita lakukan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudari. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan biarlah pujian ini menggugahkan hati kita. Menyadarkan kita. Haleluya Yesus. Ingat waktu kita masih ada kesempatan. Jangan kita menolak, nanti menyesal. Haleluya. Saat kelopak matang meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Telah membujur kaku tubuh fana. Bibir pun membisu tak berdaya. Terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran. Hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua.
Tiada lagi sebutir pun asa, kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa, kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menegur kami, tidak jemu-jemunya Tuhan mengingatkan kami. Kami bersyukur Bapa, selalu Engkau perdengarkan, selalu Engkau memperhatikan kehidupan kami, agar kehidupan kami tetap Tuhan ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kesabaran-Mu, terima kasih buat perhatian dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.